huruf pertamanya atau yang mengawali kalimat tersebut itu huruf yang bersukun atau huruf yang mati. Contohnya kan tadi uktub. Nah, uktub itu kata bayak tubuh uktub itu hamzahnya pada fi'il amr kataba atau fi'il amr uktub, hamzahnya berupa hamzah wasol. Kenapa? Karena huruf kaf itu berharokat sukun. Fungsinya hamzah wasol di sana liyumkina an-nutqa bisakin, supaya bisa diucapkan, karena huruf awalnya kan tadi sukun. Nah, didatangkan hamzah wasol itu supaya bisa diucapkan uktub. Kalau tidak ada hamzah wasolnya kan nggak bisa. Ketub, nah nggak bisa kan. Jadi sekali lagi hamzah wasol itu terjadi atau berada pada kalimat yang setelahnya hamzah tersebut itu huruf sukun. Nah gitu saja. Allati tabda, bukan tubda ya. Allati tabda bi harfin sakinin. Contohnya kan uktub atau apa unsur. Bagaimana cara kita menandai hamzah itu hamzah wasol ya, ketika disambung itu tidak terbaca. Faktub atau waktub, tulisannya ada tapi tidak terbaca, hamzahnya hilang karena jadi dinamakan hamzah wasol ketika berada di tengah kalimat atau didahului oleh huruf atau kalimat lain, dia itu gugur atau tidak terbaca. Maka fungsi dari hamzah wasol ya seperti ini, untuk supaya huruf yang mati itu bisa terucap ketika tidak dibarengi oleh kalimat lain. Semisal uktub, kalau tidak ada hamzah wasolnya ya tidak bisa diucapkan kan gitu. Kalau ada huruf sebelumnya faktub, nah itu baru bisa. Gitu ya, hamzah wasol itu seperti itu. Nah, wahiyya tuktabu alifan wala tudau fauqa alamatul qati. Nah, jelas hamzah wasol itu tidak ada tanda kotoknya. Ya seperti ini ya tadi. Nah, ijlis uktub. Jadi hamzah wasol itu terjadi pada sebuah kalimat yang setelah hamzah wasol ini berharokat sukun. Gunanya mendatangkan hamzah wasol ini agar lafaz ini bisa diucapkan. Kalau tidak ada hamzah wasolnya kan gimana? Jelis kan gitu. Maka ada hamzah wasol ini supaya bisa terucap menjadi ijlis uktub. Nah, penulisannya itu hanya ditulis sret gini aja, tidak ada tanda kotoknya, tidak ada ininya, hamzah kecilnya itu kotok maksudnya. Ya mungkin bisa difahami lah, sudah panjang tadi ya penjelasannya. Yang kedua, hamzah wasol ini tadi ya, penjelasannya seperti tadi. Li hamzatil wasli mawadi'u qiyasiyah fil af'al wahiyya. Pada hamzah wasol itu mempunyai tempat-tempat secara kiasi, artinya bisa dianalogikan. Bisa dianalogikan itu bisa disamakan atau bisa didetaini, bisa ditebak. Nah gitu, maksudnya secara kiasi itu bisa dianalogikan, bisa disamakan. Bukan simai. Kalau kalian pernah mendengar simai itu kan tidak teoritif, artinya kita mendengar dari orang Arab langsung. Tapi kalau secara kiasi ini bisa kita pelajari, bisa kita analogikan, bisa kita pelajari, dan bisa kita hafalkan. Nah, jadi hamzah wasol itu menempati beberapa tempat secara kiasi, secara analogis pada beberapa fiil. Pada fiil apa saja? Wahiyya. Yang pertama pada fiil amr, dari fiil sulasi, khumasi, dan sudasi. Jadi fiil amr pada fiil sulasi, khumasi, sulasi mazid khumasi atau sulasi mazid sudasi itu hamzahnya ini dipastikan hamzah wasol. Contohnya uktub. Tadi ya, kata bayak tubuh uktub. Istama'a yastami'u istami' khumasi.
Istaghfaro yastaghfiru istaghfir. Hamzah ini di depan ini pada fi'il mudhari'nya sulasi, rubai, humasi itu hamzah wasol. Terbukti ketika didahului oleh huruf atau kalimat sebelumnya itu dia tidak terbaca. Waktub, faktub, fastami', fastaghfiru semisal dan seterusnya. Itu hamzah wasol yang pertama. Hamzah wasol yang kedua yaitu terjadi atau terdapat pada fi'il madhi humasi dan sudasi. Contohnya ijtahada, istaghfaro. Jadi hamzahnya fi'il madhi ini pada humasi ataupun pada sudasi itu hamzahnya hamzah wasol, tidak memasukkan fi'il madhi yang sulasi. Nah itu ya. Contohnya amana, man amana. Nah berarti hamzahnya bukan hamzah wasol karena terbaca kan. Hamzahnya hamzah kotok. Man amala, bukan ain ya, hamzah. Man amana, man amala dan seterusnya. Tapi kalau fi'il madhi yang humasi dan sudasi ini hamzahnya hamzah wasol. Manijtahada, manistaghfaro, alladistaghfaro. Nah, tidak terbaca. Berikutnya hamzah wasol yang nomor 3 yaitu pada isim-isim masdar dari fi'il humasi dan sudasi. Contohnya istama'a yastami'u istima'an. Nah, hamzahnya hamzah wasol. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Nah, ini juga hamzah wasol. Semua saja, tidak hanya 2 kalimat ini, pokoknya humasi dan sudasi. Masdarnya, kalau tadi ini fi'il madinya. Jadi tidak memasukkan yang masdarnya fi'il sulasi ataupun rubai juga tidak masuk. Berikutnya walaha mawadi'u samaiyah. Nah ini yang saya maksud tadi. Walaha mawadi'u samaiyah fi ba'dil asma minha. Dan juga hamzah wasol itu menempati pada beberapa tempat secara samai atau simai. Artinya ini tidak ada kaedahnya. Sama itu kita langsung mendengar dari orang Arab sana. Biasanya sima itu ya keluar dari kaedah, keluar dari kebiasaan. Tapi itu yang berlaku di kasrotil istiqmal. Mukhaliful lil qiyas. Fi ba'dil asma minha. Jadi yang secara samai atau simai itu terjadinya hamzah wasol itu pada sebagian kalimat isim. Di antaranya ismun. Hamzahnya ini hamzah wasol. Ibnun, ibnatun, isnani, wasnani kan, wasnatani, umruun, imro'atun. Ya bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ini itu hamzah wasol ya karena simai tadi, maka kita juga harus menghafalkan, maksudnya tidak ada kaedahnya. Ini langsung dari ketentuan orang Arab sana. Sering penggunaannya itu seperti ini, hamzah wasol. Kalimat-kalimat isim mulai dari ismun, ibnun, ila akhirih itu hamzahnya hamzah wasol secara samai atau simai. Berbeda dengan yang ini tadi, secara kiasi itu kita bisa analogikan kalimat yang lain. Kita bisa samakan dengan kalimat yang lain. Unsur, iftah, idrib. Nah ini kan bisa kan. Istair, istami, dan seterusnya. Ini kan artinya bisa dianalogikan. Bisa kita membuat dari lafaz yang lain dan disamakan. Tapi kalau yang ini sama itu artinya ya memang sudah seperti ini. Mukhaliful lil qiyas wa kathratul istimal. Biasanya itu tidak ada kaedahnya, tapi banyak berlakunya seperti ini. Ya mungkin seperti itu ya penjelasannya.
Berikutnya walaha maudhi'un wahid fil huruf huwa al-atarif. Yang terakhir yaitu pada satu tempat, yaitu pada huruf di mana hamzahnya ini merupakan al-ta'rif. Jadi al-ta'rif itu al yang berfungsi untuk memakrifatkan suatu kalimat. Hamzahnya ini hamzah wasol. Seperti tadi loh, ada keterangan kama fi darsi sabik kan gitu. Nah, ini maksudnya ya hamzahnya ini hamzah wasol. At-tadrib bisa dipelajari sendiri. Berikutnya, nah, ada susabik. Al-hamzah fi awalil kalimah, hamzah kotok. Kalau yang pertama tadi hamzah wasol, ini yang hamzah kotok. Sebagaimana penjelasan di atas tadi ya, hamzah wasol. Berikutnya hamzah kotok. Contoh-contohnya zahaba Ahmad, azza adkhala, uqabil, astaghfir, ashhadu. Al-bahsu undur ila kalimat allati tadakhatun fil amsil asabiqah. Ya, tajid anna alamatal qat'i tursamu fi awali hadhil kalimah, ditulis semua. Iya kan? Nah, wa hadhil hamzah tusamma hamzatul qata'. Hamzah ini dinamakan hamzah qata'. Wa tumtaku fi awalil kalam wa fi wasatihi wa fi akhirihi. Nah, hamzah qata' itu yang membedakan dengan hamzah wasol. Kalau hamzah qata' itu diucapkan baik di awal kalimat, di awal ucapan, di tengah ucapan, atau di akhir ucapan. Tapi kalau hamzah wasol tadi kan tidak. Ketika di tengah itu tidak terbaca atau tidak terucap. Tapi kalau hamzah qata' ini berdikari, artinya dia tidak terpengaruh baik di awal, baik di tengah, ataupun di akhir, dia tetap eksis, tetap terbaca, tetap terucap. Itu yang membedakan hamzah qata' dengan hamzah wasol. Ini keterangannya. Fal hamzatu fi Ahmad hamzah qata'. Insya Allah nanti bisa dibaca sendiri ya. Langsung ke kaidahnya saja atau ringkasan dari penjelasan ini tentunya dari sebuah kaidah ini. Kaidah pada hamzah qata' itu seperti apa? Nah, al-qaidah tuktabu hamzatul qat'i alifan wa tudau fawqaha aw tahtaha alamatul qat'i. Hamzah qata' itu ditulis alif lalu dikasihkan di atasnya atau di bawahnya itu tanda kotok seperti ini, hamzah kecil itu. Di tandanya itu tanda utamanya yang membedakan dengan hamzah wasol. Kalau hamzah wasol tadi kan tuktabu alifan gitu saja. Tapi kalau hamzah kotok ini selain ditulis alif, nanti pasti antara di atasnya atau di bawahnya itu ada tanda seperti ini. Ya, ketika fathah, ketika dhammah ditulis di atas, ketika kasroh ditulis di bawah, kan gitu. Tuktabu hamzatul qat'i wa tungtaku fil mawadi' at-taliyah. Hamzah qata' itu ditulis dan diucapkan pada tempat-tempat atau pada kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, jami'ul asma'. Ma'adal asma' allati hiya mawadi'u qiyasiyah li hamzatil wasli. Seluruh kalimat isim, seluruh nama atau seluruh kalimat-kalimat isim. Selain isim-isim yang menempati secara qiyasiyah pada hamzah wasol. Seperti tadi berarti ya selain dari uktub, istaghfir, istami tadi kan. Jadi semua isim, betul. Tetapi dengan catatan isim tersebut itu tidak tergolong secara qiyasiyah, secara analogis itu masuk pada hamzah wasol. Berarti mengecualikan isim-isim yang di situ hamzah wasol. Maka dia ikut ke hamzah qata' ini. Tadi loh ya, ma'adal asma. Selain isim yang di atas tadi yang baru saya jelaskan. Ada uktub, kemudian ada istami, ada istaghfir,